Lepas daripada itu, Rumah Pancasila ingin menyampaikan, kalau nanti ada ya, siapa saja, bukan hanya mahasiswi, bukan hanya perempuan atau siapapun, ketika Anda mengalami pelecehan seksual, tolong jangan langsung Anda menggunakan media sosial untuk menyampaikan segala sesuatu yang Anda alami. Karena nanti ternyata kalau yang Anda sampaikan itu tidak benar, bohong, atau ada lubang-lubang tertentu, maka Anda kemudian dapat dilaporkan balik. Langkah yang paling aman untuk terlindungi bagi Anda adalah Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila diminta ya untuk menyampaikan pendapat hukum tentang pelecehan seksual yang diduga, saya garis bawahi diduga, dialami oleh seorang mahasiswi ya di sebuah fakultas FISIP. Ini katanya melakukan bimbingan skripsi, terus yang bersangkutan dilecehkan oleh dosen yang melakukan bimbingan ketika bimbingan telah selesai. Saya nonton videonya tapi saya tidak ingin menceritakan ya, saya hanya ingin membahas tentang pendapat hukum. Karena ini sudah saling melapor ya, saat ini dekan Fakultas Hukum atau dosen yang bersangkutan juga telah melaporkan pencemaran nama baik ke kepolisian daerah setempat, khususnya di Kota Pekanbaru. Kita lihat dulu komentar dari masyarakat Indonesia atau netizen, nama kerennya. Dari S2 PIT, harusnya jika ada proses hukum yang berlaku, terduga pelaku hukum bisa melaporkan korban dengan undang-undang apapun, terkecuali jika sudah putus dalam pengadilan, kalau nggak salah. Jadi yang bersangkutan memaksudkan bahwa seharusnya laporan ini baru bisa dilaporkan oleh dekan tersebut setelah sudah ada putusan benar atau tidak tentang terjadinya pelecehan seksual tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan ya, supaya pengetahuan bagi kita semua bahwa membuat pengaduan ataupun laporan, siapa saja boleh. Tetapi untuk menjaga agar laporan atau pengaduan itu tidak merugikan orang lain dan tidak bersifat bohong, maka KUHP itu sudah memberikan batasan loh, di dalam pasal 317 itu. Kalau ternyata sebuah pengaduan yang diajukan ke polisi bohong itu ancamannya ada loh. Selama 4 tahun penjara, itu di 317. Kemudian kalau Anda buat laporan ke polisi, di 318 KUHP itu diatur loh. Kalau laporan itu ternyata menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar pun, ancaman pidananya 4 tahun. Jadi tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Selama itu kemudian dilakukan proses penyelidikan dan ditemukan bahwa laporan atau pengaduan itu tidak benar, maka pidananya 4 tahun bagi orang yang melaporkan tersebut. Maka betul, kalau seseorang merasa bahwa saya ini tidak melakukan pelecehan seksual, umpamanya sang dosen ini, kemudian diunggah di mana-mana dan sudah dilaporkan polisi, dia kemudian melaporkan balik boleh. Tetapi memang betul, laporan balik ya untuk pengaduan palsu dan laporan palsu itu hanya bisa dilakukan apabila proses penyelidikan itu sudah dikeluarkan SP3. Bukan SP3, saya minta maaf kalau SP3 itu proses penyidikan. Kalau proses penyelidikan itu sudah dikeluarkan SP2HP, surat pemberitahuan bahwa proses penyelidikan tidak dapat ditindaklanjuti kembali. Kenapa? Karena ternyata semua yang diadukan tersebut tidak benar atau tidak berdasarkan alat-alat bukti. Nah, kalau sudah ada SP2HP seperti itu, maka baru dosen ini dapat membuat pengaduan tentang dugaan pengaduan palsu. Begitu pula kalau laporan palsu, sama. Harus ada SP3 terlebih dahulu yang menyatakan bahwa ternyata laporan yang dibuat ini tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada. Setelah keluar SP3 tersebut baru
bisa dilaporkan sebagai sebuah laporan palsu. Ancamannya sama 4 tahun. Tetapi di sini yang dilakukan oleh si dosen ini adalah laporan tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, ini kita berbicara berbeda lagi. Ini kita berbicara tentang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Nah, di dalam pasal 27 ayat 3 itu dikatakan ketika kita itu menyampaikan atau menuduhkan sesuatu kepada seseorang di rimbah media sosial ya, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa YouTube, lain-lain lah, atau WhatsApp group dan lain-lainnya, kemudian tuduhan itu tidak benar, maka ancaman pidananya sama, 4 tahun penjara. Nah, terhadap ketentuan pasal 27 ayat 3 ini harus dia merunut kepada ketentuan 310 KUHP. Di sana mengatur tentang bagaimana kita melakukan sebuah pencemaran nama baik secara lisan ataupun tertulis, tetapi dilakukan di media sosial. Dan kemudian ini juga tunduk nanti kepada peraturan Kapolri yang terakhir kemarin agar ini tidak dapat dilakukan penahanan dan diupayakan terjadinya restoratif justice. Lepas daripada itu, Rumah Pancasila ingin menyampaikan, kalau nanti Anda ya, siapa saja, bukan hanya mahasiswi, bukan hanya perempuan atau siapapun, ketika Anda mengalami pelecehan seksual, tolong jangan langsung Anda menggunakan media sosial untuk menyampaikan segala sesuatu yang Anda alami. Karena nanti ternyata kalau yang Anda sampaikan itu tidak benar, bohong, atau ada lubang-lubang tertentu, maka Anda kemudian dapat dilaporkan balik. Langkah yang paling aman untuk terlindungi bagi Anda adalah membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimanapun Anda berada. Nah, kalau Anda khawatir dan takut bahwa laporan Anda itu akan menjadi percuma, sekarang kan ngomong begini, banyak perempuan yang merasa bahwa kami laporan percuma, Pak, tidak punya kekuatan. Apalagi kalau yang melakukan pelecehan-pelecehan seksual itu memiliki power atau kekuatan. Nah, untuk itu Anda carilah seorang penasihat hukum. Penasihat hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat itu memiliki kekebalan ketika dia menyampaikan sesuatu di dalam menangani sebuah perkara. Oleh karena itu nanti biar penasihat hukum inilah yang mendampingi Anda membuat laporan di polisi, kemudian biar penasihat hukum inilah yang akan berbicara kepada pers dalam rangka melakukan pembelaan terhadap perkara yang dia tangani. Sehingga nantinya tidak menimbulkan ekses-ekses yang kemudian merugikan Anda. Karena ketika Anda didampingi oleh seorang penasihat hukum, dia sebelum membuat laporan bersama dengan Anda atau mendampingi Anda untuk membuat laporan, dia akan meneliti terlebih dahulu alat-alat bukti. Sehingga nanti tidak salah ketika disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun ketika nanti ini dipublikasikan melalui media-media massa ya, media-media massa baik itu koran ataupun apalah, televisi dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir ya ketika Anda mengalami pelecehan dimanapun, langsung datangi LBH, minta tolong pengacara atau langsung ke kantor polisi. Karena sekarang di kantor-kantor polisi itu juga sudah ada kantor-kantor lembaga bantuan hukum. Jadi nanti dari kepolisian akan kemudian menunjuk di mana lembaga-lembaga bantuan hukum yang bisa memberikan bantuan pendampingan terhadap Anda sehingga Anda benar-benar dapat menerima keadilan ketika mengalami suatu masalah hukum di Rumah Indonesia. Itu yang bisa disampaikan oleh saya dan Rumah Pancasila. Semoga mampu menjadi pengetahuan hukum ya bagi kita semua, dan kalau ada kekurangannya saya mohon sahabat Rumah Pancasila yang memahami juga tentang hukum untuk memberikan komentar di sini, menyempurnakan semua yang kita sampaikan sehingga kita bersama-sama hadir di Rumah Indonesia untuk membuat hukum yang lebih baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, dan salam sehat untuk Indonesia. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan.